gebrakan tambahan lagi untuk Fnatic Onyx, dan aku pengen lihat tim Liquid untuk bisa patahin nih kira-kira momentum yang ingin diciptakan oleh Brusco harus bisa dipatahin mungkin oleh tim Liquid ID. Ngomongin momentum, jadi pertanyaannya adalah ini Yves-nya waktunya untuk di-ban nggak? Karena kan seperti dikatakan oleh Goni tadi, ini siapapun yang pakai Yves itu jadi kemenangan juga gitu loh untuk timnya. Dan untuk sekarang kembali lagi tim Liquid yang dijadikan di arah first pick ya, tetap Chushin yang dilanggan. Namun pertanyaannya lebih ke arah juga Suyo 3 kali digunakan oleh Fabian dan belum ada perubahan sama sekali. Apakah untuk di game kali ini akan ada perbedaan? Ya, atau bisa memperbutkan untuk antara Joy juga ya. Ya. Jadi kalau kita bicara soal pilihan, ya jelas Yves di sini ada. Dan tadi kelihatan ada salah satu powerhouse juga buat diambil. Dan masih Hilda ternyata. Hilda di secure oleh tim Liquid ID. Berarti Suyonya dengan Joy akan menjadi Joy-nya di ban, sorry. Jadi ada Suyo yang sekarang bisa diambil juga plus Yves. Bisa Suyo Yves, Iya, betul. plus Yves. Dia bakal bisa diambil sama tim dari Fnatic Onyx, dan pertukarannya paling kemana ke heal? Ke ini apa? Oh, Tidak Alpha. Ada Tidak Alpha kan? Untuk siapa? Untuk tim Liquid ID. Oh, Kalau oke. mereka kasih Yves-nya. Ya, nah ini nih, Nah, ini ya kan. Oh, Chow. Dan dan yang menurutku pribadi adalah seperti tadi kita udah bahas juga ya, di mana Matilda di tangan Widdy. Jadi kayak power inisiasinya Widdy, insting inisiasi Widdy itu jadi tidak bisa terlalu digunakan. Tuh dia David. Matilda Alpha. Ya, Sudah kelihatan memang mereka bakal ngambil hal seperti itu. Karena memang ya memberikan gift secara gratis itu kayak agak ini ya, tanda tanya ya. Untuk di meta yang sekarang juga. Tapi Suyo kalau mau dikontes bersama dengan Alpha, ya Suyo udah sering jadi head to headnya sih. Namun kalau misalkan dilihat dari tim Liquid, berarti tipikal badannya bisa dibilang lumayan nggak terlalu tebel-tebel banget lah ya. Alpha dan juga Hilda yang mungkin akan ditutup dengan Matilda gitu. So untuk dari segi damage dari mid lane ini mungkin butuh yang tipikal DPS juga, karena ngelawan Yves lumayan berat sih untuk mainin atau nabrakin antar setupnya sih. Kecuali biasanya pakai Varsha. Harus hero-hero yang mobilitasnya lumayan tinggi. Ya, Lilia juga ada bisa cabut lagi, dan kita lihat ya apakah nanti mungkin Lilia muncul lindungnya. Karena pernah dibawakan God ya di saat lawan RRQ waktu itu, lawan Hylos lawan Beleric kalau nggak salah waktu itu. Match up-nya maksudnya ya. Nah, pakainya Lilia waktu itu. Ya, dan yang menarik juga lihat gimana Harit selalu diantisipasi sih. Itu sih yang ngebuat jadi dimensi permainan dari draft yang dibawakan oleh Liquid itu jadi terbatas loh. Karena ya Matilda bisa juga digunakan oleh YSKL sebenarnya apabila source magical damage-nya juga cukup apabila ada Harit. Dan sekarang dengan selalu mengilang Harit nih, ini udah pasti ngebuat physical damage lagi yang kemudian bawakan. Sisa tinggal 2 mungkin, Nathan dan Lunox. Kalau untuk Magic di arah God lane ya, iya. ya Nathan oke sih, cuman jelas enabler-nya kan sudah ada nih. Ada si Chow-nya, tapi wow, Cecilian yang ternyata di ban juga, karena Cecilian bisa memberikan damage dari luar ring dari real world. Yes. Itu dia. Apalagi kalau stacknya udah mulai nambah banyak, banget itu ya. wah bad impact-nya sih bukan main sih damage-nya. Tapi itu yang mereka antisipasi. Dan Cici ini juga menjadi hal yang bagus ya, karena seperti yang kita tahu Alpha kalau berhadapan sama Cici itu ngeselin banget kalau memang udah connect nih. Ya, karena bisa diikat kan. Ya. Kalau dia diikat sama Matilda bisa, sama hero-hero melee yang lainnya juga bisa. Susah untuk movement juga. Yang gue tadi Cici sudah menghilang, namun ya ngelihat dengan posisi seperti ini sebenarnya gue juga masih open sih, tapi menurutku nggak bakal begitu cocok untuk ngedilawan dengan adanya Alpha. Belum ya. Kita lihat ya. Sebenarnya mungkin untuk Hylos Gatot juga open sih. untuk ya apa ya nanti ya, tipikal Valen juga sebenarnya bisa nggak sih untuk ya udah real world manipulation balas real world manipulation aja, atau mungkin kicknya yang diambil. Why not? Kalau menurut dari aku pribadi kenapa enggak gitu? Karena lumayan cukup banyak resource lah nantinya, tergantung sama hero yang diambil sama teman-teman dari Fnatic Onyx Philippines. Tapi kalau Valen yang keluar early-nya yang bakal berkurang nggak sih dari segi damage? Karena Valentina kan scaling ya. Iya, Dan scaling bedanya banget kan soalnya. remote manipulation dari Valentina itu nggak ada stack kayak Yves. Wow, Dan ternyata yang dibuka adalah one-one yang tadi sempat kita mention juga untuk di match pertama ya, atau di game yang pertama antara kedua tim ini, dan kali ini dibawakan nih. Yang jadi problem adalah lagi-lagi dengan Alpha dan juga Hilda, dua target yang terlihat mudah untuk dipecahkan with this point, apalagi ada Chow di sana. Tapi bisa lompat kan. iya. Dia masih cukup oke lah ya. Guiding win ya? Ya ada guiding Winter Crown sih ini jadi fokus utama item juga nih untuk Iya. anak-anak tim Liquid. dan lebih mempermudah untuk penunjukan atau pemilihan dari gold laner di retail. Kemungkinan ya. Masih ada juga di sana. Tinggal lihat open mid-nya siapa ya. Kalau mau main jauh belakang ya Xavier masih bisa jadi good option. Xavier Varsha. Ya, Varsha betul. juga masih ada gitu. Walaupun ya agak berbahaya sama Chow ya. Iya, Xavier ini bakal bener-bener nutupin pergerakan Chow sama One sih. Seenggaknya udah ada sedikit chance untuk ngidolasin Flowers digunakan di momen yang bukan tepat gitu. Oke, dan jawaban apa yang dipersiapkan? Apakah Xavier dari skill akan muncul? Ternyata Varsha-nya yang diambil. Ya, beserta dengan Iritel yang kita tahu ya, kedua match up antara kedua gold laner ini juga
Irithel akan juga diuntungkan karena lagi-lagi Irithel memiliki mobilitas yang sama seperti One. Dia punya critical hit juga yang malah lebih menguntungkan dibandingkan One yang menggunakan Trinity item attack speed. Ya, masih ada heavy crossbow juga sih. Betul. Jadi untuk upper wing agak susah, tapi ini masih ada glue loh. Yang bisa aja kalau memang mau dipakai sama Fnatic on the Philippines. Ya, Tony Flex. Alternatifnya apa ya? Ya, cowok. Gatot sih kalau Gatot kaca ada. tiba-tiba yang keluar Belerik nih. Tiba-tiba Benedetta. Benedetta, Iya, agresif tuh. Diablo dong. pilihannya banyak. Kalau Iya. pengen langsung ke belakang Gatot Kaca, kalau pengen mainin ke kontes mungkin bisa ke Belerik, kalau pengen mainin tabrak juga bisa ke Hylos. Jadi pilihannya lumayan luas untuk Fnatic on stage. Dan wow, Oh, cowoknya di flash. ternyata. Oke. Jauh XP. Dan Tigreal yang kembali muncul ya. Dan Alphanya harus hati-hati nih. Betul. Jangan sampai langsung terkena implosion. Wow, dan ini sangat menarik ya dengan fleksibilitas untuk Chow yang sekarang terlihat digunakan oleh Kirk. Dan mampukah para cavalry, terutama untuk Liquid, Indonesia berjuang di game yang keempat setanpa berlama-lama. Let's go Liquid dan Oke. Caster, it's your time. Let's go Liquid ya, kita langsung masuk di lane. Yuk, let's go Liquid, 2 sama dulu yuk. Yuk, 2 sama dulu yuk. 2 sama dulu. Yuk. 2 Liquid, 2 Fnatic Onyx. Ya. Habis itu Liquidnya 3. Gini. Fnatic Onyxnya 2. Liquidnya gini, nah. Gini nih. Amin. Amin. Oke, kita kawal dulu Amin, untuk amin. game yang keempat Untuk walaupun game ini yang adalah match keempat, point untuk untuk match point, Fnatic Onyx Philippines, tapi lihat bagaimana respect yang dibawakan oleh tim Liquid ID. 3 Purify untuk Chow dari Kirk. Yap, belum lagi ada Tigreal yang memang bisa merubah suasana hati, menghancurkan momentum. Let's see akan seperti apa lagi. Alright. Dan ya, sebenarnya kalau ngeliat dari Fnatic Onyx Philippines tetap fleksibel ya, kayak Chow ini menjadi hero favorit juga Oke, darahnya untuk digunakan di Brusco, di Kirknya, dan sekarang memang ada di EXP. Sementara ya, kita sudah melihat untuk Yehezkiel kembali dengan Farsianya. Oke. Hero-nya dia waktu masih Nikesin. Ini udah lama sekali ya akhirnya muncul kembali. Dan ini adalah deretan dari set talent emblem. Ya, dengan adanya Rapture sama-sama dibawakan bagi kedua belah mid laner, tapi ada Tenacity yang terselip nih. Untuk Yehezkiel, seenggaknya dirinya masih bisa menahan atau menanggulangi sedikit damage poke yang bisa disumbangkan oleh Super Freaks. Weakness Finder pula yang dibawa sama One ini loh. Gak bisa lari Kita orang. pakai ini Pull Yourself Together. Yap. Karena emang jadi cepet banget dari Inspire itu hanya sekitar 65 detikan. Kerasa ya? Kerasa banget. Yap. Seenggaknya buat itu dia pentingnya Inspire ya bagi dia sosok One. Oke, sementara sekarang Iron. ada serangan yang memang sudah dibangun oleh King Kong. Melakukan sebuah rotasi. Ya, dan ada rotasi yang berubah sepertinya nih ya. Ya, yang dari mana kita ngelihat 3 game sebelumnya gold lane aman banget nih. Betul. Sekarang udah keramaian. Waduh, didorong dan benar. Waduh. Ini yang kita takutkan dari tadi. Papiana Oke. Terjadi. Dan bahkan tadi kalau dibahas sama panelis, langsung ya Fabian jangan sampai kena implosion. Ini bukan implosion. Baru secret hammernya nih. Itu dia. Oke. Widih. Pilar. Masih ada 1 bar HP penuh di dalam tubuh dari Kelra. Yap. Wah, ini sebuah awal yang cukup berat bagi tim Liquid ID karena Fabian yang dimana Alpha harusnya bisa juga memberikan agresivitas di early game ya, apalagi mengontrol objektif. Ini terlihat udah mulai harus terpatahkan dari pola farmingnya juga. Dan Kirk sudah level 4. The Way of Dragon bisa jadi akan langsung dikeluarkan dan juga mengganggu bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid. Dan namun sekarang Fabian menjadi korban kembali. Coba lihat, ada serangan yang begitu indah. 2 poin kill didapatkan setelah dari turtle game yang pertama seperti ini. Ini tidak baik. Udah kayak gini guys. Sangat. Dominasi kembali terjadi dan Super Prince dia pede banget. What? Prince. Memang super ya. Dengan begitu pedenya dia ada di lini paling depan, dia ngasih presensinya, dia ngasih poke terus-terusan. Walaupun dia 1 versus 2 loh barusan, dan Fnatic Onyx Philippines mereka mengontrol early game dengan begitu baik. Mereka secure turtle, mereka dapetin 2 poin kill terhadap Fabian. Itu menjadi awal yang pasti sangat-sangat berat bagi tim Liquid ID. Mereka harus bisa membuat nantinya bagaimana permainan Kating bisa dilakukan. Karena mereka membawa ke arah Matilda juga. Dan sebenarnya di game pertama, bahkan ada Matilda. Memang untuk sekarang ada Matilda. Matilda Hilda lagi. Iya, tapi balik lagi. Belum ada aksi penjemputan yang emang benar-benar bisa menyelamatkan pemain-pemain dari tim Liquid loh. Oke, dari Fabian
Waduh, kena kepung banget loh, mau pergi kemana sekarang? Way Dragon bisa aja langsung dikeluarkan, tapi ternyata Kirknya kehilangan dari momentum. Sikat Hammer dikeluarkan dan Tumbang. Kirknya masih berhasil kabur kah? Ditendang tadi dengan satu Way of Dragon-nya. Namun sekarang Kirk Hijaunya sudah tumbang berhasil ya dari dilenyapkan Liquid 1 point ID. kill. Yap, itu dia punishment dari komit yang mungkin bisa dibalikan keadaan dari tim Liquid ID. Dan itu yang harus dicari dari tadi nih. Dimana Kirknya gagal dapetin momentum, dibalikin keadaannya sehingga ada point kill pertama untuk tim Liquid ID. Dan perlu diperhatikan juga kembali adalah snowball power dari King Kong. Dengan 100% dari kill participation-nya ini yang cukup membuat akhirnya ada modal di awal. Level 8 sekarang, terpaut 2 level sejauh ini. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin juga pastinya karena awal bukanlah akhir dan tim Liquid ID. Awal bukan Mereka akan lahir kembali dari mencari Liquid momentum demi ID. momentum mereka. Hampir saja. Hey, ada Spiral Alpha, Spiral ada Secret Alpha. Hammer, ditabraki dengan satu Secret lagi Hammer Circling dibuka. Eagle dan selesailah sudah. Brusco, tapi King Kong mendadak masuk King area Kong. dalam King Kong. Berhasil Bang ya, dilenyapkan, King Kong ya. tapi Kirknya hadir. Jet Kudo tadi berhasil mendapatkan ke arah kah? Ada satu momentum yang memang dia ciptakan, namun sejauh ini masih bisa menyelamatkan diri dan PPN. Dan sekarang mereka mencoba untuk kembalikan keadaan. Satu persatu pemain dari Fnatic Onyx Philippines merasakan akibatnya. Coba lihat Yeskiel mengusir sampai ke belakang. Mereka tidak bisa mulai mendekat lagi. Dan satu lagi crossbow tanknya berhasil langsung digagalkan. Namun Kelranya pun masih berhasil selamat kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi tidak untuk Aran. Yap, Dapat dan ya, itu dia tertera momentum dari yang Papian, dimiliki oleh tim momentum Liquid dari ID. Liquid ID. Mereka panis Bagus satu ya, persatu mereka pemain-pemain dari panis satu-persatu. Fnatic Philippines yang masuknya juga satu-satu tadi. Berawal dari King Kong yang miskalkulasi. Terus juga tadi dari Kirknya yang coba untuk menendang. Tapi masalahnya adalah gak ada follow up damage. Yang ada di belakang cuma Super Prince. Dan dia gak mampu untuk bisa memberikan instant burst kill. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID yang dapetin momentum tadi. Crossbow of Tank bisa dihindari atas jemputan Guiding Wind. Yep. Akhirnya out of range. Dan gagal sudah crossbow of Tank bisa mengudara dari Kelra. Dan ini yang perlu dilakukan oleh tim Liquid ID. Dimakan satu persatu. Mengecilkan jarak juga di net water, langsung coba lihat tuh. Hanya sekitar puluhan dong, hanya di angka 30. Tadi seperti pegang sama tim Liquid malah tuh. Iya. Ditarik lagi berarti keunggulan dari tim fight barusan. Itu bisa sampai ke angka 2000 dan Kirk. Guiding Wind. Oke, di tempat yang lain satu lagi Kirknya bisa kabur dan lagi. masih bisa, tapi tidak tumbang ya. untuk waktu yang Nah, lama. Dia balik lagi. Namun untuk Waduh. sekarang ada implosion seperti tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Tapi Waduh. Iron Sheik still survive tapi tidak untuk waktu yang lama. Aran masih berusaha bisa menyelamatkan diri masuk ke dalam rumputan. Home sweet home bagi Aran, Aran. oh. Ada satu poin kristal terbakar. Aran dikepung. Alright. Kepung ya Tapi Arannya ada ya. satu outplay yang dilakukan Udah, juga ya. ya atas backupan dari Aran. Iron Shiki dapetin poin kill juga. Namun dengan backupan yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines, mereka dapetin outer turret. Mau dihajar balik kah? Oke, ada Spiral apa aja? Kikong didapatkan. Kelra berusaha untuk bisa maju. Ada Rotary tadi memang sudah connect pula. Namun Kirknya datang dari arah yang berbeda. Dua yang terakhir langsung dikeluarkan dan seperti tidak bisa untuk diselamatkan kembali. Di mana Paviannya menjadi korban lagi. Yap, Balik dan area. mungkin bedanya sama game yang pertama tadi ya Pak. Dia membawa Matilda dan Suyo. Karena Suyo kan itemnya benar-benar defense. Benar-benar attack maksudnya. Sedangkan kalau Alpha dia bisa hybrid. Bisa item defense dan seenggaknya punya durability lebih tinggi. Jadi arannya nggak babak belur sendiri. Cuman yang masalah ini Brusco juga dengan Tigreal mengganggu bal dari atas bawah tengah. Sikat hammernya juga Menggeser ya. geser Bahaya terus. ya. Bisa dibalik. Geser tulang ya. Tapi untuk sekarang dari Turtle yang ketiga sudah mulai terlihat. Perlu diwaspadai kembali adalah momentum dari Brusco tadi. Geserannya, implosionnya. Dan Walah, Yeskiel terbakar. Yeskiel, wings by wing, terlalu sedikit SP-nya, terlalu berbahaya. Apabila ingin memaksakan lagi karena teammate dan sekarang ada satu flicker, ada satu implosion. Widi dan juga Papian menjadi korbannya sementara Arannya Tiga tumbang, hilang tim Liquid. juga. Oke, momentum implosion Secret Hammer yang akhirnya membuat dari Fnatic Onyx Philippines. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin poin kill. Dan bahkan keunggulan kembali mereka rebut. Ada satu Medra Strike menyelamatkan, satu wave minion berhasil langsung dihilangkan. Outer turret mid selamat. Sebenarnya ya, kalau ngeliat dari Irital sama Matilda tuh enak loh lawan Yi. Nggak yang bener-bener kekunci secara pasti. Tapi lihat Super Friends dengan superiornya juga 4-1-4 dia terlihat kayak nggak masalah. Ketemu Matilda, ketemu sama Irital juga. Dan kayak memang sebenarnya ini dari awal tadi, gimana Fabiana yang tumbang. Ini ngebuat dari Fnatic Onyx punya momentum untuk dapetin keunggulan di early game. Walaupun
tim Liquid ID punya kesempatan tadi untuk bisa mempanis satu persatu pemain-pemain dari mereka. Dan curve-nya juga aduh lagi dan lagi loh. Implosion-nya connect lagi, Secret Hammer langsung dikeluarkan pula. Tapi setidaknya sekarang ada aksi balasan dilakukan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Fabian again and again menjadi korban. Ada satu jet kuda juga flicker. Wave Dragon dikeluarkan pula, Aran yang menjadi satu titik tubuh di mana area defensi mereka pun mulai dibombardir, dipanggil tadi dengan satu Guiding Wind. Selamat sejauh ini kah? Tapi Aran hilang, tapi tidak untuk teman-teman yang lain, masih berhasil kabur. Yap, King Kong masih bisa kabur walaupun sumbangan damage dari heavy crossbow-nya begitu menyakitkan. Satu kesempatan sebenarnya masih terbuka lah ya untuk tim Liquid ID. Mereka masih bertahan juga dan gak ada yang gak mungkin dari Kelra. Aduh, terbuka dong weakness point-nya, hampir aja. Hampir, tapi Kelranya masih bisa mundur juga walaupun itu dia tetesan dari Feather Ice Strike cukup menyakitkan. Dengan area of effect yang cukup besar dan Curve-nya lagi dan lagi loh. Jarang banget dia bisa emang ditutup loh perjalanan. Jadi jet kundonya enak banget masuk dari tadi ulah. Jadi benar-benar kayaknya tugas dari Widi banyak banget. Dia harus bisa backup teman-temannya. Dia harus bisa juga mungkin nantinya bisa memberikan inisiasi dengan circling eagle-nya juga. Karena kalau ngelihat dari satu guiding wind itu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Dengan guiding wind-nya. Dan dari tadi, ini trigger yang dilakukan oleh Brusco itu berhasil loh. Implosion kah, Secret Hammer kah, kepake tuh Purify. Iya. Setelahnya Clark tinggal pilih aja, dia mau menu yang mana. Makanya 3 Purify sebenarnya lumayan menjawab. Iya. Tapi itu dia pancingan-pancingan dari Fnatic dari Filipina juga bagus banget. Dan banyak banget pengganti, efek CC-nya juga bahaya banget gitu loh. Dan ya Lord yang pertama pun di menit yang ke-9 sekarang sudah diambil oleh Fnatic Onyx Philippines tanpa adanya pun upaya kontes. Karena tim Liquid ID dalam keadaan yang tertinggal, vision mereka juga terbatas. Walaupun Aran Shiki baru saja menyelesaikan satu buah Great Dragon Spear. Tidak mengincar karena Malefic Gun terlebih dahulu, memanfaatkan adanya 3 critical chance yang bisa diberikan juga. Wind of Nature belum terlihat sejauh ini, Winter Crown juga belum ada, sehingga Kelra kalau punya momentum untuk bisa terbang, itu yang harus diwaspadai sama tim Liquid ID. Yap. Kan seperti apa lagi pattern defense yang dilakukan oleh tim Liquid ID, karena kan semakin mengerikan lagi tekanan dilakukan oleh Fnatic Onyx. Alright, 3 base turret yang terekspos kali ini, begitupun dengan 2 inner turret yang tersisa dari Fnatic Onyx Philippines yang akan coba untuk melucuti satu persatu. Itemization yang udah mulai terlihat juga gapnya karena sekarang di menit ke-10 udah menginjak ke angka 8.000 perbedaan networknya. Coba lihat, hey Brusco sedang mencari celah. Brusco ada flicker, mereka harus berhati-hati. Purify memang komplit, tapi trigger yang bisa dilakukan oleh Brusco bisa dilanjutkan oleh Kirk. Alright, dan King Kong pun harus terpaksa mundur terlebih dahulu. Lord yang sudah mulai masuk ke dalam area defensif dari tim Liquid ID menghasilkan satu base turret dari bottom lane, dan lihat Evil Queller, serangan jarak jauh yang ngebuat dari Aron Shiki kehilangan banyak HP. Nih Brusco tadi udah melakukan hal ini ya. Dia bisa flicker dan juga implosion secara langsung. Dia hanya diam melihat dari kejauhan lalu memberikan sebuah kejutan. Yap, dan Kirknya pun Aran. Oke, Aran menjadi korban. Menyisakan 4 player saja. Mereka kalah dari quantity. Akankah kali ini Liquid bisa melakukan sebuah pertahanan begitu baik? Sakit banget Aron Shiki. Yap, hati-hati jangan terlalu memaksa dari Fnatic Onyx Philippines karena nggak ada wave juga. Walaupun tengahnya bakal dipaksa sekarang. Kirknya enak banget, mendekat santai aja. Lincah lagi ya. Oke, ada pergerakan memang sudah dilakukan. Reward manipulation dan Purify sudah ada tergunakan oleh Iron Shiki. Dan kita selalu membahas Purify yang di-trigger antara Brusco dan Kirk. Masalahnya Super Prince. Bisa juga. Bisa juga, dan itu berkali-kali tadi kita lihat. Karena walaupun memang dari reward manipulation itu efek statnya nggak terlalu pasti. Ya. Tapi ya efek slow-nya. Kalau udah kena di pinggiran dari reward manipulation juga ada efek stun-nya. Iya, emang Itu yang akhirnya ngebuat dari banyaknya Purify yang gampang banget kayaknya dari tadi tertrigger. 10.000 perbedaan sekarang, udah makin jauh lagi. 3 base turret udah nggak ada, dan tim Liquid ID mereka tinggal menunggu dan juga memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa ya udah farming dulu. Terus juga Fnatic Onyx Philippines yang mungkin nantinya diharapkan untuk bisa melakukan misplay ya. Masalahnya mereka kan berharap dari minion. Ya. Sekarang wave minion benar-benar diberhentikan, di-freeze oleh Fnatic Onyx. Lalu mereka kan dapat dari mana? Ya, kayak tadi mungkin ya, nunggu momentum kayak Fnatic Onyx Philippines-nya masuk satu persatu. Itu yang mungkin the best thing yang bisa diharapkan sekarang dari tim Liquid ID. Karena untuk kontes Karalor kayaknya itu hal yang cukup sulit sekarang. Gak ada juga upaya dari tim Liquid ID untuk bisa mengintip. Karena siapa yang ditugaskan untuk bisa buka vision? Mau Aran bakal jadi korban pertama
pasti dengan banyaknya sisi power. Karena Aran nggak bawa escape tools, dia nggak bawa sprint, dia nggak bawa purify. Hanya revitalize aja buat memperpanjang nyawanya. Dan apabila sekarang Aran maju ya, Aran hanya akan bisa menjadi satu pemancing ataupun pemantik untuk crossbow tank bisa keluar. Itu dia. Itu enak banget loh. Karena kan dengan one-one kayak gini, one-one juga butuh loh hero-hero frontliner dari lawan. Kalau emang nggak ada hero frontliner dari lawan, one-one sulit banget untuk bisa buka ulti. Yap, dan kali ini Lordnya sekarang sudah Nah mulai itu dia satu implosion dan terlihat langsung si Kanaimari keluar, tapi pertemuan kembali terjadi. Ada crossbow tank memang sudah diaktifkan oleh one-one, tapi klubnya berhasil dihancurkan. Lordnya pun masih tertahan, tapi Pavian udah loncat-lah. Namun masih ada Iron Shiki dan juga Yeskill, mereka masih berusaha dan mereka benar-benar diajar oleh 4 pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx Filipina. Aja tapi Bestia pun terbuka. Iron Shiki masih berusaha. Ada 2 orang. Namun sekarang King Kong dan juga Fnatic Onyx Filipina menjadi tim yang pertama lolos ke babak Grand Final dari M6. Dan memang Fnatic Onyx Philippines menjadi tim pertama yang menjajakan kakinya di Grand Final. Tapi untuk tim Liquid ID, mereka tidak tereliminasi. Mereka masih bisa berjuang melalui jalur lower bracket. Masih ada satu kesempatan yang terbuka. Tidak apa.